Pemirsa NTB 1 langsung dari Hotel Bidari Mataram telah hadir bersama saya Bapak Gede Gunanta selaku pemilik langsung dari Hotel Bidari. Ya, kita akan menguak sedikit isu terkait kenaikan tarif hotel menjelang perhelatan MotoGP 2022 di Mandalika, Lombok Tengah nanti, Pak ya. Jadi fenomenanya sendiri Niki, ada kenaikan tarif yang marak dilakukan oleh hotel-hotel kebanyakan di NTB ini sendiri. Jadi mungkin yang pertanyaan mendasar bagi kami, karena Hotel Bidari sendiri menariknya tidak ikut-ikutan istilahnya untuk ikut menaikkan tarif ini. Kalau boleh ditanya, berapa kisaran tarif dari normal, dari tarif hotel normal, jadi sebelum adanya event MotoGP ini dan setelah adanya MotoGP? Mungkin bisa yang dimaksud yang mana nih, Bidari atau keseluruhan? Keseluruhan hotel mungkin. Dari kalau Hotel Bidari sendiri kabarnya naik hanya sekitar 35% dari publish rate. Iya, bukan dari Hotel Bidari. Dari apa, harga pandemi, bukan? Dari iya, langsung iya, ya, jadi nggak ikut-ikutan seperti hotel-hotel yang begini, lain. Memang kenaikan tarif yang tanda petik gila-gilaan di apa, selama ini kan menjadi perbincangan hangat ya. Dan bahkan juga dalam pertemuan PHRI terakhir kemarin juga sempat dibahas hal yang sama. Jadi untuk diketahui, memang ini saya rasa mungkin kenaikan itu wajar saja karena ini kan berkenaan dengan supply and demand ya. Di mana kebutuhan banyak, supply-nya terbatas, pasti harganya naik. Ya. Masalahnya sekarang akan jadi masalah kalau yang menikmati bukan pelaku usaha. Karena disinyalir ini juga ada, sekali lagi ini disinyalir ya, kuat diduga bahwa ada pemain dengan modal besar yang memanfaatkan situasi, ngeblok kamar, kemudian dijual bisa 3-4 kali lipat dari harga normalnya, propertinya, pemilik propertinya, dari harga hotelnya. Ini masalahnya ya. Jadi kalau misalkan ini dinikmati oleh pelaku usahanya, kita tahu ya, setelah gempa, kemudian pandemi, hampir 3 tahun puasa, kan begitu. Betul. Jadi sesuatu yang bagus apabila ada kenaikan gitu. Cuman masalahnya itu, saya rasa begitu. Ini bukannya kesempatan yang, kalau dari Hotel Bidari sendiri ini justru mungkin kesempatan yang seharusnya dimanfaatkan, bukan? Jadi ketika hotel-hotel lain menaikkan, kenapa nih Hotel Bidari memilih untuk tidak? Kita juga naik. Sekitar 35%, itu 35%. Betul, karena kami tahu diri. Sebab ini risikonya ada. Orang dengan melihat tarif, katakanlah misalkan biasa jual 400.000, tiba-tiba naik jadi 2 juta. Pasti ekspektasi tamunya kan pasti tinggi ya. Begitu dia datang ternyata tidak sesuai, ini akan komplainnya ke pemilik hotel. Betul, jadi berpengaruh ke dan itu rate sangat itu berdampak sendiri. tidak bagus untuk pengembangan usaha kita ke depan. Bisnis pariwisata, sekali lagi ya, mohon maaf ya, bisnis pariwisata itu image, ya kan? Jadi kita ingin berkelanjutan, dan harapan kita teman-teman juga harus ya sebaiknya juga melakukan hal yang sama. Saya rasa demikian. Ya, kalau dari Bapak sebagai pelaku usaha sendiri itu kira-kira ada berapa persen batas wajar sih seharusnya kenaikan tarif ini? Saya mungkin salah kalau menyampaikan. Yang jelas saya dengar sekarang sudah ada rencana untuk penerbitan pergub. Ya, nanti akan ada zonasi dan lain-lain. Secara detail barangkali kita tunggu saja apa yang akan diatur dalam pergub itu. Ini akan berimpak juga sebenarnya ke rate penilaian masyarakat terhadap bukan hanya hotel-hotel tertentu, tapi juga secara keseluruhan, Pak ya? Ya, betul. Kalau misalkan nanti terkesan, Lombok harga kamar mahal dan lain-lain, kan juga kurang bagus ya buat kita semua. Jadi kalau secara umum ini sebenarnya dengan adanya fenomena seperti ini apakah akan menguntungkan atau justru merugikan ke depannya untuk sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat nih? MotoGP kita harapkan memberikan dampak bukan hanya bicara NTB ya, tentu untuk Indonesia. Tetapi kalau tidak diatur dengan baik, tentu akan menjadi bumerang buat kita. Ya, berdampak kurang bagus. Ya bayangkan kalau kita nginep sampai harga 6 juta dengan saya rasa jauh di atas normal, walaupun saya rasa ya. Jadi salah satu upaya yang dapat dilakukan pihak-pihak terkait dengan adanya pergub yang rencananya akan diterbitkan nanti, Pak, salah satunya seperti itu mungkin, Pak. Berarti ini sesuatu yang masih bisa dikontrol sebenarnya. Saya juga belum tahu nanti bunyi pergub seperti apa, kita juga tunggu dulu. Tapi nampaknya akan kesulitan dalam hal memuat sanksi
kira-kira mungkin apa cantolannya nih? Kalau Biasa kita berikan hukumnya sanksi, masih- misalnya pidana misalnya ya. Masih rampung, Ya, masih lengkap. akan masih jadi perdebatan. Nah, Betul. karenanya saran saya sebaiknya minimal untuk PHRI memberikan edaran pemahaman kepada anggotanya untuk bisa menjaga lah ya agar tidak mengambil kesempatan dalam situasi seperti ini. Tetapi jangan salah, hotel dan restoran atau mungkin pelaku usaha kan tidak semuanya anggota PHRI. Karena itu lebih tepat barangkali pemerintah. Ya, ini atur. Saya rasa pemerintah sudah melakukan itu. Ya, karena saya pikir juga pelaku usaha juga kan mempunyai hak dan pilihan untuk mau diapakan nih hotelnya terkait dengan event ini sendiri kan event yang bisa dikatakan sekali dari sekian lama terjadi, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Momentum luar biasa ya, Betul. kebangkitan pariwisata NTB lah. Dan ini menariknya Hotel Bidari malah justru tidak memanfaatkan hal itu. Sekali lagi, kami tahu diri lah ya. Kita mengukur kemampuan. Itu aja. Iya. Tidak mau dikomplain orang lain. Itu saja ya. Ya, jadi dari pelaku usaha nih Bapak, Ya. ada mungkin closing statement yang harus disampaikan ke pihak-pihak terkait, baik Ya, untuk begini, keseluruhan maupun harapan saya MotoGP yang ada di Mandalika ini dapat benar-benar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk warga NTB dan Indonesia pada umumnya. Karena itu perlu diatur dengan baik. Jangan sampai malah membuat citra buruk di kemudian hari akibat hal-hal yang kita tidak inginkan. Salah satunya dampaknya misalnya, luas kan. saya rasa itu. Terima kasih. Iya, ya itu dia tadi pemirsa NTB 1 langsung dari Hotel Bidari Mataram, Bapak Gede Gunanta. Terima kasih banyak atas Terima kasih. informasinya. Ya, kami ucapkan terima Selamat kasih. siang. Ya, selamat Assalamualaikum. siang. Assalamualaikum.